Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 231401017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fitur Windows Server 2019. Oke, ini adalah tampilan dari Server Manager. Dashboardnya di sini yang pertama ada configure this local server, terus ada di roles and features, terus ada di other server to manage, terus ada create a server group, terus ada connect the server to cloud service. Oke, yang namanya server itu yang sudah pasti tahu ya, sebenarnya semua pasti sudah mengetahui server itu adalah sebuah komputer induk yang tugasnya melayani komputer lain yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server itu server komputer bisa memiliki peran yang macam-macam, bisa sebagai web server, email server, Active Directory server, file sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server, yang satu server itu berfokus cuman mengerjakan satu tugas aja. Biasanya ada satu server, server inilah yang kita configure sebagai server Active Directory. Oke, kemudian di sini ada menu lagi, di sebelahnya ini manage. Nah, di manage ini ada menu manage ini ada beberapa sub menu lagi, ada di rows. Kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server ini untuk apa? Kalau kita klik, kita lihat ya, ini kan ada informasi di sini. Kita bisa menambahkan berbagai macam fitur. Namun sebelumnya kita disarankan untuk buat akun administrator ini harus punya password yang kuat. Strong password artinya password yang nggak gampang ditebak orang. Terus pastikan IP-nya ya, ini IP-nya si server ini statis bukan DHCP, dan Windows Server ini harus selalu up to date, karena yang namanya Windows Server itu terus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga nggak gampang dijebol oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian kalau kita klik next, nah ini kita bisa pilih nih mau role based or feature atau remote installation. Jadi tipenya ini role based installation atau instalasi by remote. Kalau kita klik next lagi, nah ini di sini ya akan ada pilihan lagi. Saya tidak akan bahas lebih lanjut, saya nggak akan tambahkan role di sini. Sebelum masuk ke sana, ini saya cancel dulu ya. Itulah salah satu kegunaan bahkan kita bisa hapus role and fiturnya. Misalnya ini fiturnya sebagai Active Directory, kita mau ganti, kita bisa ganti ke role yang lain atau peran yang lain. Perannya misalnya dia sebenarnya ini Active Directory tapi kita mau ubah perannya jadi file sharing. Oke, kita bisa remove aja perannya di sini. Bisa kita klik next ya, misalnya ada perannya di sini sebagai apa ya, kita bisa remove. Kemudian ada di server, kita bisa tambahkan server lain, jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini juga. Oke, kemudian ada lagi create server group. Kita bisa membuat grup server, misalnya servernya lebih dari satu, mungkin 2, 3 atau 4. Kita grupkan server itu, kita kelompokkan menjadi satu kelompok tertentu yang bisa memiliki tugas tertentu sehingga server kerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Oke, kemudian ada lagi server manage properties. Server manage properties ini adalah sebuah fitur untuk mengrefresh server ini setiap beberapa menit gitu. Jadi server ini kan kerjanya terus 24 jam tidak berhenti ya. Setiap mungkin ada fitur baru, update atau beberapa tambahan aplikasi lain ya. Nah, ini dia akan merefresh atau mengupdate server, itulah jadi kinerja yang bisa dipantau terus-terusan. Oke, kita klik cancel aja. Oke, kemudian di tools. Nah, ini di tools ini sangat penting banget, kita harus tahu tools ini adalah alat-alat yang atau fitur-fitur dari sistem server ini untuk menunjang kinerja supaya lebih baik. Contohnya ada komponen server komputer manajemen of the mesh. Mungkin beberapa dari Anda sudah tahu nih, kalau dari namanya ini kita tahu kegunaannya untuk apa. Kalau ada sudah familiar dengan Windows atau Anda sering otak-atik Windows yang desktop, entah itu Windows 10, Windows 8 atau 7, apapun jenis Windowsnya, pasti kan ada yang namanya komponen server komputer manajemen, the fragment of the mesh drive di scan up event viewers.
Lalu ada contohnya sistem informasi tas sekunder. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa, bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaan dari server ini. Tentunya kemudian ada view. Nah, yang di view ini tampilan aja sih, mau 75%, 100%, 125%. Ini ada help. Nah, ini help kalau misalnya Anda mau cari panduan tentang server Windows, server ini atau manualnya, ya silakan klik aja ini di sini di server help di sini. Kenapa ya? Saya lebih senang kalau ada kesulitan apa tinggal browsing aja di internet, tinggal buka Google atau Bing, cari di share engineering. Kesulitannya apa ya, biasa nemu aja gitu. Kalau Anda yang bekerja sebagai IT support, yang search engineering, itu pasti jadi teman baik Anda di dunia kerja. Oke, kalau kita sudah pakai Windows ya, pasti sudah kenal lah kalau kelihatan ngetik start di sini. Ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Notepad, ada buat nyatet-nyatet, ada Paint, terus ada Remove Desktop Connection kalau kita mau ngerekam mau komputer lain. Lalu ada Snapping Tool buat ngambil tampilan, ada WordPad, kemudian ada Windows Admission atau Administration Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini ini. Nah, ini ada komponen service komputer manajemen, contohnya gitu. Kalau kita buka ya, ini kita bisa lihat hardware yang terinstall ini apa gitu di Windows ini. Kemudian klik di disk manager, kita bisa lihat, oh ternyata ada satu harddisk ukurannya 25 GB. Ukuran ada dua partisi, yang satu 500 MB, sisanya 25 GB, dan ada CD-ROM di sini. Ya, ini komputer virtual yang tampilan komputer server beneran ya. Sama sih seperti ini juga. Oke, menu-menu seperti ini ya kita bisa akses dengan mudah di sini di tools. Nah, ini penting banget nih. Tools nih kita harus tahu masing-masing. Saya sih tidak akan jelasin satu persatu, mungkin dari beberapa dari Anda sudah kenal, kayak ODBC ini buat apa, ini buat itu ke printer. Lalu ada sistem configuration. Nah, ini sistem configuration. Nah, kita bisa lihat, kita bisa ubah konfigurasi booting, lalu service apa saja yang berjalan gitu. Kalau mau lihat service kayak paling gampang ya di Windows, kalau Anda sering otak-atik ya jelasnya kita jalankan run di sini. Kemudian klik lambat ya tampilannya. Sorry kok ada telat. Oke, kita klik service.msc. Nah, ini servicenya Windows yang lagi berjalan. Kalau Anda sering otak-atik sistem Windows, Anda pasti kenal yang namanya service.msc. Nah, ini beberapa service yang berjalan di Windows. Dia mungkin sedang running, kemudian startupnya apa gitu. Oke, ini penting banget ya. Service ini service default, beberapa default service yang sedang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Double klik aja di sini, active fast ini. Nama sebuah service, terus display name-nya apa gitu yang tampil, kemudian description-nya ini gunanya apa, silakan Anda baca di sini kalau Anda mau tahu. Terus kita bisa lihat di sini panjang banget. Oke, contohnya sih ActiveX ini dia statusnya apa, oh dia nggak jalan. Terus tabnya manual artinya dia tidak langsung berjalan, tidak otomatis berjalan saat Windows dijalankan. Jadi kita harus start secara manual, klik start di sini baru dia akan berjalan. Beda sama yang di background test infrastruktur service, ini dia akan berjalan setiap banderos baru dinyalakan. Lihat di sini authentic gray out, kita tidak bisa otak-atik karena dia udah aturan sistem dari Windows sendiri, bahwa background test infrastruktur service ini wajib berjalan sehingga dia statusnya running di sini seperti biasa. Filtering engineering ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena ini wajib berjalan. Kita bisa lihat beberapa service di bawah ini seperti
kriptografi service. Service ini startupnya otentik automatic, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan, dan statusnya running, sedang berjalan. Kalau mau di stop ya bisa, tapi saya nggak akan stop itu karena ini penting, bisa dilihat sendiri lah. Ini di sini beberapa service yang berjalan di Windows. Oke, kemudian apalagi ya, register editor. Ini hati-hati main register ini, hati-hati main registry nih. Kalau Anda suka otak-atik registry, udah biasa ya, syukur-syukur Anda udah ngerti, baguslah. Tapi kalau belum paham tentang register, ini jangan coba otak-atik. Di sini salah-salah Windowsnya bisa ngaco. Kemudian ada lagi yang namanya task scheduler. Task scheduler ini sesuai dengan namanya. Jadi ini untuk menjadwalkan program apa yang akan berjalan pada saat Windows baru sedang dijalankan. Sedang berjalan apa sebuah, kita mau jalan sebuah program, misalnya programnya kita bisa set mau berjalannya pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, dan mau tiap kapan kita bisa set di sini. Tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut, saya nggak akan contohkan. Yang intinya gunanya seperti itulah task scheduler ini. Terus apalagi fitur Windows Server ini nggak akan beda-beda jauh amat sih dengan Windows Desktop, mirip lah. Ada web browser bawahannya sih Internet Explorer, cuman sayang ini sudah ditiadakan di Windows 11. Windows 10 masih ada, Windows 11 sudah ditiadakan. Sudah terlalu offset karena Microsoft tidak mau mengembangkan lagi. Oke, ini jamnya 6.47. Aduh, saya lupa ngeset jamnya, ini masih saya ubah. Oke, jadi kita bisa masuk ke control panel. Nah, saya seperti Windows Desktop, kita bisa masuk ke control panel di Windows. Ya gampang caranya, ketik aja ya, klik start, kemudian di bagian search ketik aja control dan control panel. Oke, di sini tampilannya view by kategori. Saya kurang suka, saya lebih senang semua icon dan large atau large icon boleh. Kemudian kita pilih di sini date and time. Nah, ini update and time, change time zone. Waktunya kita ubah dulu ke UTC +7 karena saya berada di waktu Indonesia Barat, jadi saya pilih UTC +7 Bangkok karena Jakarta. Klik OK lagi. Oke, jamnya 8.49. Karena ini udah malam di tempat saya, sudah malam jam 8.49. Oke, kemudian sama nih, kita bisa lihat di pojok kanan bawah ini ada jam dan tanggal servisnya nggak running. Oke, nggak masalah. Kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya, si konfigurasi networknya, adapter setting. Nah, ini dapat beberapa, kita bisa lihat IP-nya 10.0.15 ya. Oke, ini konfigurasi network, ini net dari VirtualBox-nya. Oke, kemudian apalagi, nah ini control panel. Ini juga bakal sering Anda gunakan nantinya kalau dalam dunia manage pemain server. Oke, kita ke bawah ke ROS and server group. Di sini ada file and storage service. Nah, ini sel-sel satu service bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local server ini kok merah ya, merah ini peringatan, berarti kita bisa klik di sini. Kenapa merah service? Nah, ini service ini ada service yang nggak jalan di sini. Download Maps Manager Service Broker, statusnya stop automatic delay start. Kita cancel aja dulu, saya nggak akan terangkan lebih lanjut tentang local server. Ini tentang service, ini di local server. Al server ya ini sama aja sih. Jadi ini di bagian bawah sini. Nah, ini menu roles and server group. Jadi peran dan kelompok server ini sebagai apa? Ada masalah apa di sini? Ada salah satu service yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena statusnya stop, nggak jalan. Jadi diharapkan berjalan sebenarnya. Nah, ini stop gitu, sama aja sih yang local server sama yang al server local server. Artinya untuk server yang ini, kalau al server, kalau seandainya servernya terhubung dengan server lain, dia akan nunjukin di sini ada service yang bermasalah di server. Nah,
yang lain di server yang terhubung dengan server yang ini. Oke, ini dashboard ya, kita bisa klik di sebelah kiri sini, kiri atas ada dashboard, ada local software, kita klik aja local server di sini. Ada properties. Nah, di sini properties ini kita bisa lihat server ini sebagai apa nih, computer name. Nah, ini computer name-nya udah tahu ya, computer name itu apa, word-nya apa, ini cuma word biasa, belum di domain. Kemudian Windows Super firewall-nya on, nyala, artinya dia belum diinstal update sama sekali, belum pernah diinstal ya, karena baru diinstal. Oke, kemudian remote desktop disable, artinya tidak bisa di remote disable. Itu salah satu teknik menggabungkan network interface card kalau seandainya Anda punya lebih dari satu. Oke, nggak akan saya bahas sekarang. Oke, internet statusnya IP version Force TV IP version 6 di enable. Informasi pertambahan berikutnya versi OS nya Windows Server 2019. Data center evolution, prosesornya AMD Ryzen 5 56006 score. Prosesor RAM-nya berapa, total harddisknya, di space-nya ada berapa, ini kita bisa lihat kalau al server ya. Sama aja sih dengan local server, enggak sama ya. Kalau al server itu ya artinya semua server yang terhubung dengan server ini, informasinya bisa kita lihat di sini, cuma ini satu server doang. Oke, ada kemudian ada di sini kita bisa lihat. Oke, nah kalau kita klik di sini ada informasi file dan storage service-nya, servernya kita bisa server yang kita pakai ini apa di sini. Kemudian volume, nah ini informasi dari media penyimpanan yang ada di server ini, kita bisa lihat di klik volume. Di sini all volumes ada totalnya dua partisi yang sistem sama, tempat Windowsnya terinstall. Kemudian disk, kita lihat ada berapa disk yang terpasang di server ini. Oh, cuma satu storage full ini. Salah satu fitur untuk manajemen storage ya, manajemen media penyimpanan di server. Ada server tentunya yang punya harddisk yang terpasang mungkin bisa lebih dari 2, 3 bahkan 4 ya. Biasanya itu bisa nyimpan data yang sangat besar ukurannya, biasanya server file sharing atau server database. Kita bisa memanage media penyimpanan. Gimana caranya manajemen itu supaya data yang tersimpan itu teratur penyimpanannya. Oke, itu nggak akan saya bahas lebih lanjut di sini, cuman pengenalan fitur-fitur dari Windows Server aja ya. Yang paling penting kita masuk ke server manager, kemudian dashboardnya kita bisa lihat informasi servernya apa, kemudian kita bisa roles dan featuresnya itu apa aja untuk server ini. Kemudian tools, kita bisa lihat di sini alat tools yang bisa kita gunakan untuk memanage server ini. Biasanya kalau server terjadi masalah, ini tools ini berguna banget ya, tergantung masalahnya apa ya. Kita bisa lihat database-nya bermasalah ya, udah kita masuk ke ODBC, data source-nya mungkin ada masalah di sistem, bisa biasa atau file DNS-nya atau di drive dari database-nya. Oke, kemudian apalagi ya, kita bisa explore lah di sini. Kita lihat Windows System, ada namanya Command Prompt atau CMD kalau Anda berkecimpung di dunia sistem support atau Windows support. Nah, yang ini berguna banget. Kita bisa lihat di sini contohnya apa. Ini kemudian kita bisa lihat, oh ini foldernya apa aja nih di dalam administrator nih. Kita bisa lihat. Oke, ada satu fitur lagi yang penting namanya PowerShell. Di Windows Administrative Tools ada namanya PowerShell. Di sini PowerShell, ketik aja di sini PowerShell Windows, PowerShell. Nah, ini seperti CMD Windows. PowerShell ini lebih powerful dari CMD. Ini Windows PowerShell, ini konsol untuk manage Windows tanpa GUI. Kalau Windowsnya ini di Windows Server ini diinstal tanpa grafik interface. Ini sangat berguna Windows PowerShell ini karena di
Windows ini kita bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam ya. Komennya nggak jauh beda sih sama komen from biasa. Kalau ketik diri kita bisa lihat isi file dan foldernya. Kalau kita ketik cd backslash, nah kita kembali ke drive, isinya seperti ini ya. Ini salah satu fitur yang sangat penting ini. Windows nanti insya Allah akan ada pembahasannya sendiri tentang PowerShell ini. Salah satu fitur yang sangat powerful untuk memanage server. Oke, kayaknya itu aja deh yang mau saya sampaikan tentang pengenalan Windows Server ini. Kalau Anda sudah biasa otak-atik Windows, ya mungkin Anda tidak akan bingung lah sama tampilan di Windows Server ini. Mirip sebenarnya sih, enggak mirip-mirip amat, tapi mirip sebenarnya sih. Server ini punya fitur yang lebih banyak dan lebih powerful daripada Windows versi desktop. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang mengenai pengenalan dari Windows Server 2019. Tadi kita sudah kenali beberapa fitur, lalu beberapa service juga, terus beberapa rules yang bisa kita gunakan, yang bisa kita async untuk Windows Server. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.